Saya diancam, informasinya saat mau dijadikan tersangka untuk kasus. Keterlibatan dari Pak Hasto di dalam kasus Harun Masiku. Informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi ditarget. Filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Ini ada bad news, saya mau ditetapkan sebagai tersangka. PDIP sampai ketika itu memutuskan Harun Masiku, Pak Hasto, saya duga terlibat. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah. Yang ngincer siapa, lembaga mana? Ya sama, KPK. KPK juga? Justru KPK. Ini akan berdampak kepada Hasto dan PDIP. Jadi peristiwa suap Harun Masiku. Peristiwa yang penting, yang mengapa saya ditarget kembali. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Selain bahwa Harun Masiku sudah pasti akan tertangkap atau pasti tertangkap, pada saat yang sama saya menduga bahwa memang ada upaya serius untuk mengangkat keterlibatan atau dugaan keterlibatan dari Pak Hasto di dalam kasus Harun Masiku. Kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi ditarget. So I have to protect myself of course, and I have to protect the source gitu. Dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Tuh ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Karena di sana tuh udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. Kandidat PDIP. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah. Okay. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Jika Koni menginformasikan kepada saya, ini ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Pak Harun Masiku itu adalah orang yang sebetulnya menempati suara 3 terbesar di Sumatera Selatan atau Sumatera Selatan kan? Yang nomor satunya Pak Nazarudin Kemas meninggal, yang seharusnya menggantikan dia adalah Rizky Aprilia. Ya, Rizky Aprilia. Nah, sebetulnya harusnya memang Rizky Aprilia yang naik, dan sekarang barangkali betul ya Rizky Aprilia yang naik. Dia. Tapi ketika itu DPP PDI lah yang memutuskan bahwa yang harus naik adalah bukan Rizky, tapi Harun Masiku. Itu diputuskan dalam sebuah rapat pleno. Keputusan rapat pleno itu yang diminta dibawa ke KPU, tapi ditolak oleh KPU. Sekarang pertanyaannya adalah memang kalau DPP PDIP sampai ketika itu memutuskan Harun Masiku sebagai caleg pemenang di Sumatera Selatan, pertanyaannya adalah apakah misalnya saja saya sebut secara eksplisit Pak Hasto tidak terlibat di dalam keputusan tersebut. Saya duga terlibat. Sebenarnya kan ini juga mesti saya luruskan ya. Saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Oke. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue, siapa nih? Gitu, sahabat gue banyak kayaknya. Terus, oh nggak, ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue nggak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue nggak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat. Aparat. Oke. Nah, aparat yang merah putih ya. Oke. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya. Aparat merah putih. Oh. Jangan dianggap aparat itu udah jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang nggak ada masalah, harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Selanjutnya nih, 6 hari atau 2 minggu atau sebulan ke depan, isunya akan ke arah PDIP dan Hasto Kristianto. Kalau misalnya Harun Masiku sampai, walaupun Anda nggak percaya nggak ya, tapi kalau Harun Masiku sampai tertangkap, betul-betul sudah ada, dan dia akan bicara, kita tinggal menunggu apakah ini akan berdampak kepada Hasto dan PDIP. Sekarang pertanyaan saya kan gampang. Kenapa Hasto sampai dipanggil saat ini? Saya duga ya, karena ada informasi baru yang diperoleh dari mana? Yang diperoleh dari penangkapan
Harun Masiku. Hasto Kristianto, Sekjen PDP akan ditersangkakan. Dalam kisah ini sebenarnya siapa yang sedang mengincar Anda? Menurut informasi dari Mbak Goni ya? Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi bukan hanya Jogja. Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal. Dengan menutup doli dan sebagainya, itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa, dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi-intimidasi yang ternyata masih dipraktekkan. Nah, upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote and quote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Tapi kita kan sudah biasa di dalam bernegara dengan keyakinan ini. Ketika kita digerakkan oleh keyakinan, ya ancaman 1 juta peluru pun tidak membuat kita reda oleh berbagai tekanan itu. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Ya kasus KPK. Berarti KPK kan gitu ya. Artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya. Tapi pada informasinya Madam Koni dapat itu yang ngincer siapa, lembaga mana? Ya sama, KPK. KPK juga? Justru KPK. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap, kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan, akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus KPK. Kerusakan sistem hukum itu by design. Jadi semua sudah by design. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Peristiwanya adalah ada PAW dari anggota DPR terpilih yang meninggal dunia di Sumatera Selatan, yaitu Pak Nazarudin Kiemas. Kemudian PAW-nya seingat saya diputuskan oleh KPU kepada seseorang yang bernama Rizky, tapi kemudian diputuskan Harun Masiku. Dan kemudian diajukan permintaan kepada KPU untuk oleh DPP PD Perjuangan, tolong dikoreksi kalau salah, untuk menetapkan Harun Masiku, namun kemudian ditolak oleh KPU. Dan pada titik itulah kemudian terjadi peristiwa suap dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan dan juga yang waktu itu adalah komisioner KPU dan melibatkan anggota Bawaslu yang namanya Agustiani Tio. Dan pada waktu itu yang bertemu dengan Wahyu Setiawan adalah Saiful Bahri yang pada waktu itu stafnya Mas Hasto dan Donitri Istiqomah, penasihat hukum PDI Perjuangan. Nah, buat saya sebagai orang awam, walaupun telah keluar vonis, ketetapan hukum tetap dan kemudian sudah menjalani hukum, Wahyu Setiawan dan yang lain-lain, tapi memang kasus ini masih belum tuntas karena ada satu aktor, bahkan aktor utama yang belum ditangkap, yaitu Harun Masiku. Nah, kemudian apakah kemudian Harun Masiku ini nanti kalau ditangkap bisa membuka perspektif baru tentang peristiwa yang sesungguhnya, peristiwa lengkapnya, kemudian pihak-pihak yang terlibat di sana dan siapa yang bersalah, itu yang membuat saya, Bang, justru melihat bahwa memang sebetulnya kasus ini tidak bisa dikatakan sudah tuntas gitu. Bayangkan kalau Harun Masikunya Pak Karni sudah ditangkap, maka semua cerita mengenai peristiwa suap pada tahun 2020 itu bisa dikatakan sudah final. Jadi kalau dibilang final, menurut saya sebagai seorang, bukan hukum ya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang masih
bisa banyak ceritanya kalau Harun Masiku betul-betul ditangkap.